Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih akrab disapa Jogja mendapat predikat sebagai kota pendidikan, kota pelajar, kota gudeg, pariwisata dan budaya. Jogja yang ramah, aman, nyaman dan ngangeni memang pantas dan layak menjadi daerah yang istimewa dengan slogannya Jogja Istimewa. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta menjadi tujuan utama para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan dan kualitas lulusannya yang kompeten. Di Yogyakarta terdapat banyak sekali jumlah sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Saat ini terdapat 461 sekolah SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdapat 60 perguruan tinggi. Selama ini proses belajar mengajar telah berlangsung efektif. Namun sejak merebaknya bencana non-alam pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia telah merubah tatanan kehidupan termasuk bidang pendidikan. Pembelajaran tatap muka tidak dapat lagi dilaksanakan dan digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Perubahan ini tentu saja bukan hal yang mudah bagi para pelaku pendidikan seperti guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga dituntut bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan ini. Saya, Sri Ardiningsih, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu penyiap bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan akan mengimplementasikan aksi perubahan di bidang pendidikan dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator dengan judul Bahan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana di DIY. Seperti kita ketahui, sebelum bencana non-alam pandemi COVID-19, di DIY pernah mengalami bencana alam seperti gempa, banjir, dan gunung meletus. Sedangkan regulasi yang ada saat ini hanya mengatur pedoman pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan untuk bencana alam, sedangkan untuk bencana non-alam belum diatur. Harapannya dengan aksi perubahan ini adalah adanya pedoman pendidikan aman bencana, baik alam dan non-alam pada satuan pendidikan. Pelaksanaan implementasi aksi perubahan akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan Agustus sampai dengan September, kami telah melaksanakan tahapan jangka pendek. Adapun kegiatan jangka pendek adalah sebagai berikut. Tahap 1 yaitu tahap persiapan, ada 4 sub kegiatan. Diawali dengan konsultasi dengan mentor dengan tujuan untuk mendapatkan arahan, dukungan dalam melaksanakan implementasi, sekaligus pengerahan dengan bidang lain yang turut mendukung lancarnya aksi perubahan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pelaksana aksi perubahan dengan SK Kepala Biro dan pengarahan oleh Project Leader. Dalam aksi perubahan kami bekerja sama dengan tenaga ahli yang membidangi sosial budaya, pendidikan, kebencanaan, hukum, dan dibantu 1 tenaga surveyor. Diawali dengan koordinasi dan membuat kerangka acuan kerja aksi perubahan selama bulan Agustus dan September. Koordinasi tim tenaga ahli, tim pelaksana dengan stakeholder untuk menyampaikan tujuan akan dilaksanakannya kajian tersebut dan mendapatkan masukan-masukan sebelum dilakukan survei. Tahap kedua yaitu pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi pasca bencana DIY. Ada 7 sub kegiatan, yaitu perubahan SK tim pelaksanaan aksi perubahan karena ada perubahan pejabat kepala biro sehingga posisi mentor otomatis juga berubah.
Koordinasi dengan tim ahli dan tim pelaksana terkait dengan instrumen survei. Kunjungan tim pelaksana bersama tim tenaga ahli ke Dinas Dikpora DIY dan diterima langsung oleh Bapak Kepala Dinas Dikpora DIY. Hal tersebut dalam rangka mendapatkan informasi peraturan-peraturan yang sekarang diterapkan di sekolah-sekolah dan kebijakan apa saja yang telah diterapkan sejak pembelajaran jarak jauh serta rencana dalam waktu dekat. Kunjungan ke sekolah untuk mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran saat ini, kendala dan masalah-masalah yang dialami. Sebagai sampel kita kunjungan ke SMA 1 Sewan Bantul dan SMA 1 Kulon Progo. Pelaksanaan survei dilaksanakan menggunakan Google Form karena lebih efektif dan efisien dalam hal anggaran dan waktu. Terakhir adalah FGD, hasil survei yang telah disusun oleh tim tenaga ahli dan surveyor guna mendapatkan masukan. Tahap 3, pelaksanaan penyusunan draft perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan dibagi menjadi 3 kegiatan. Pertama yaitu penyusunan draft perubahan Pergub dan materi FGD analisis perundang-undangan Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan FGD analisis perundang-undangan draft perubahan peraturan gubernur yang mana sebelumnya peserta telah mendapatkan bahan draftnya. Terakhir adalah koordinasi dengan tim tenaga ahli tentang hasil masukan untuk draft perubahan peraturan gubernur. Hal ini dilakukan karena harus membahas pasal per pasal dan perlu penjelasan. Tahap 4, finalisasi bahan kebijakan pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi pasca bencana di DIY dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu penyelesaian bahan kebijakan oleh tim tenaga ahli, proses pencetakan hasil kajian, menindaklanjuti proses legal drafting ke Biro Hukum, dan yang terakhir adalah pelaporan kepada Gubernur lewat asisten Sekda bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat. Dalam implementasi aksi perubahan, kami mendapatkan dukungan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Seperti kita pahami bersama bahwa pandemi COVID di Indonesia itu sudah sejak mulai Maret 2020 dan sampai saat ini masih berlangsung. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan ini mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan kita, termasuk di sektor pendidikan. Untuk itu maka dalam kaitannya bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada, kami sangat mendukung atas aksi perubahan yang disampaikan oleh Saudara Sri Ardiningsih dengan judul Bahan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan saya ini menjadi bahan yang solutif untuk menyusun suatu kebijakan yang komprehensif, khususnya di bidang pendidikan ini. Jadi akan sangat berdampak bagus nanti kepada stakeholder pendidikan, baik sekolah, orang tua, siswa, dan lembaga-lembaga lain yang terkait, agar dengan kebijakan ini mutu sekolah tetap terjamin, ya, proses belajar mengajar tetap berjalan walaupun masih dalam kondisi pandemi. Pandemi ini merupakan new normal lifestyle, gaya baru hidup dalam kondisi normal yang baru. Jadi orang memakai masker itu bukan suatu hal yang menyiksa atau hal yang memberatkan, tapi ini adalah tren baru. Orang memakai masker bukan merupakan yang menyiksa, tapi tren.
Jadi justru saat ini sekolah pun dengan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Hal ini tidak bisa ditinggalkan, atau mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus. Era saat sekarang era IT yang harus semua stakeholder di bidang pendidikan ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikut mengikuti dinamika IT yang berkembang sangat besar. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dengan tersusunnya bahan kebijakan ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga sukses, salam sehat, salam bahagia, Jogja Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 telah melanda di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak pandemi pada dunia pendidikan sangat dirasakan baik oleh siswa, guru, maupun orang tua. Bencana yang datang tiba-tiba memaksa kita semuanya untuk tiba-tiba berubah pula. Khususnya dalam hal pembelajaran, tak terfikir sedikit pun bagaimana melakukan pembelajaran tidak dengan tatap muka. Pada awal pandemi, guru dipaksa untuk melakukan inovasi dan kreasi secara mandiri dengan cara dan keterbatasan kemampuannya masing-masing. Dengan berjalannya waktu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan bagaimana dapat memfasilitasi baik sarana prasarana dan kebijakan-kebijakan agar supaya dapat mensiasati proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kualitas mutu pendidikan tetap terjaga. Untuk itu, kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung rancangan aksi perubahan dari Ibu Sri Adiningsih Sarjana Hukum berupa bahan kebijakan pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi pasca bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga rancangan ini nantinya dapat terwujud dan dapat segera diimplementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Sri Adiningsih dari Biro Bina Mental Spiritual yang berjudul Bahan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil atau output yang diharapkan dari aksi perubahan ini adalah rekomendasi dan draft perubahan Pergub tentang pedoman pendidikan aman bencana alam maupun non-alam bagi satuan pendidikan di DIY yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan di Pemda DIY untuk menentukan strategi yang tepat. Aksi perubahan ini saya harapkan dapat berlanjut hingga draft perubahan Pergub nomor 89 tahun 2019 tentang pedoman pendidikan aman bencana di satuan pendidikan dapat diproses dan ditetapkan sebagai peraturan gubernur. Tentu saja setelah diimplementasikan akan dilakukan monef untuk mengetahui apakah ada permasalahan atau ketidaksesuaian sehingga perlu dilakukan revisi. Melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, kajian yang telah disusun menghasilkan rekomendasi bahan kebijakan bidang pendidikan, sosial budaya, kebencanaan, dan hukum. Hasil tersebut sangat penting untuk menjawab berbagai masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan aman bencana dalam konteks bencana alam maupun non-alam. Dan bahan regulasi perubahan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan di DIY dapat segera diproses sehingga dapat diimplementasikan oleh pemangku kependidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.